kurang pas, kurang pas. Hai semuanya, balik lagi sama gua Eta Beta di Mukbang. Seneng lagi balik lagi sama kalian. Dan hari ini kita bakal makan pangsit goreng ala Eta, bukan ala viral. Ekspektasi realita. Sebenarnya sih pengen banget nyobain pangsit goreng yang ala viral itu, yang nunggunya harus seminggu, Bo. Jadinya mendingan gue coba bikin sendiri, tapi jadinya begini, semua dagingnya kalian lihat pada keluar dari pangsitnya. Tapi yang penting rasanya, ya nggak guys? Dan ya coba sendiri daripada harus nunggu seminggu buat percobaan makan. pertama kan ini, nggak apa-apa lah ya. Dan seperti biasa, sambil kita mukbang hari ini, kita bakal cerita kisah kriminal nyata. Dan cerita hari ini bikin gue pengen marah sama polisi, marah sama keadaan, marah sama orang-orang yang powerful di dunia ini. Hari ini gue bakal cerita tentang Jeffrey Epstein. Kalian mungkin udah banyak yang tahu tentang Jeffrey Epstein karena memang ceritanya cukup melebar di seluruh dunia. Karena ada member of the royal family yang terkait sama kasus ini. Tapi sebelum kita mulai cerita, kita bakal coba dulu makanannya karena sudah lapar. Let's have a look. Oke. Meluber. Oh no. Ini kulitnya. Not bad. Wah, cabenya pedas. Enak. Pedes. Pedasnya sih pedas. Ini daging pangsitnya ini dalam. Iya, jadi kayak kue tiaw. Aku beli kulit pangsitnya soalnya jadinya agak tipis. Kayaknya yang viral itu dia lumayan tebel deh kulitnya. Jadinya kalau diaduk nggak cepet copot. Rasanya oke lah, tidak mengecewakan. Thank you. Cuman ngomong doang nggak gara-gara yang bikin istrinya. Realita. Oke, gue mulai ceritanya sekarang. Jadi Jeffrey Epstein itu dia manggilin anak-anak yang masih di bawah umur, diperkosa, dipergunakan, dipinjemin ke temen-temennya, orang-orang yang punya banyak duit juga seperti dia. Prince Andrew termasuk salah satu yang dituduh sebagai salah satu yang mempergunakan anak-anak di bawah umur ini. Bill Clinton termasuk salah satu yang dulunya sempat dibilang dekat sama si Jeffrey Epstein, tapi dia bilang gue nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi basically dia benar-benar evil kalau menurut gue. Jadi kejahatannya dia ini sudah menyakiti lebih dari 100 gadis-gadis muda. Yang pernah lapor itu sekitar 14 tahun, itu yang paling muda. Tapi katanya dia udah pernah kayak meniduri anak umur 12 tahun. Dan dia kayak mikir kalau itu tuh lucu. Dia tuh bilang gitu loh ke orang-orang lain kalau dia pernah tidur sama 3 anak yang umurnya masih 12 tahun. Coba kalian bayangin, di hidup kalian kenal nggak anak umur 12 tahun, 14 tahun, dan gimana rasanya kalau kalian melihat kalau anak-anak itu tuh dipergunakan secara seksual sama om-om yang udah tua banget. Dan anak-anak umur segitu kan banyak kan yang pada nggak bisa, gimana ya, malu untuk ngomong, jadi disimpan sendiri. Jadi banyak korban-korban yang pada bilang gitu loh ke media, tapi banyak juga gue percaya yang nggak ngomong sama sekali. Jadi sebelum kita tahu ceritanya dia, bagaimana dia melecehkan semua gadis-gadis ini, kita harus mulai dulu melihat di mana mulainya si Jeffrey Epstein ini. Dia datang dari keluarga seperti apa? Dia sebenarnya datang dari keluarga yang nggak berada lah gitulah, maksudnya ya ada tapi maksudnya bukan kaya. Dan jadi sebenarnya dia tuh cukup jenius gitu loh, karena dia jadi orang milioner
dari yang sebenarnya nggak ada, bukan backingan dari keluarga, bukan warisan, bukan apa. Dia bener-bener self-made millionaire gitu. Dia bener-bener pinter dengan apa, hitungan-hitungan gitu. Dia pinter. Terus habis itu dia juga punya karisma. Dia membuat orang tuh pengen supaya orang ini tuh suka sama dia gitu loh, pengen temenan sama dia. He's very charming, very funny, and semua, makanya dia bisa punya teman in high places gitu. Nah, jadinya dia pertama kali tuh sebenarnya karirnya mulai sebagai seorang guru. Nah, tapi akhirnya dia dipecat karena poor performance. Nggak tahu poor performance-nya itu apa. Tapi selama dia jadi guru itu, dia temenan sama salah satu orang tua muridnya, dan orang tua muridnya ini punya perusahaan, dan akhirnya dia dikasih kerjaan sama si orang tua muridnya ini di perusahaan finance gitu. Nah, dia mulai karirnya dari situ. Jadi mulai dari situ dia sampai buka perusahaan sendiri. Yang pertamanya sih, di perusahaan yang pertama dia cuman bantuin kayak financial advice gitu, konsuler consultant gitu. Dan ternyata setelah dia keluar dari perusahaan itu, akhirnya baru ketahuan bahwa itu tuh perusahaannya cuman kayak Ponzi scheme. Yang artinya misalnya lu jadi customer kita, lu kasih gue $100, terus habis itu gue bilang sama lu, gue bakal kasih lu $150 setelah beberapa minggu gitu. Tapi bukannya duitnya diinvestasi, tapi duitnya disimpan buat nanti bayar lagi ke orang yang lain. Jadi cuman gali lubang tutup lubang, tapi sambil ngambil sejumput duitnya dimasukin ke buat kepentingan diri sendiri gitulah. Dan pastinya kalau misalnya yang namanya Ponzi scheme itu pasti suatu hari pasti bakalan crumble, runtuh, jatuh gitulah. Tapi akhirnya dia nggak pernah dimasukin penjara atau ada sidang gara-gara dia udah keburu keluar duluan dari perusahaannya sebelum perusahaannya ini ketahuan kalau itu tuh sebenarnya cuman Ponzi scheme gitu. Terus dia buka perusahaan yang ngurusin kayak ngambilin utang gitu buat orang. Tapi orang-orangnya semua, customer-customernya harus punya $1 billion basically. Jadi tuh klien-kliennya dia tuh semuanya orang-orang kaya semua gitu loh. Bukan cuman buat ngurusin utang doang, tapi dia juga sebagai kayak financial advisor gitu. Jadi bahkan yang salah satu petingginya di Victoria's Secret, dia tuh sampai ngasih Jeffrey Epstein power of attorney, which means that Jeffrey Epstein can do anything gitu loh. Bisa investasi atas nama orang ini, bisa pinjam duit atas nama orang ini. Jadi kalian bisa bayangin gak sih seberapa karismatiknya dia dan seberapa pinternya dia, sampai orang-orang yang di atas-atas aja tuh semua pada percaya gitu loh sama dia. It's crazy. Mungkin dimakan enak. Masuk. Good lah. Dan dibalik semua karismanya itu, semua powernya dia itu, rahasianya dia adalah yaitu dia suka mempergunakan gadis-gadis muda ini. Bener-bener coba nyari gadis-gadis muda supaya dipanggil ke rumahnya dia. Terus habis itu kebanyakan sih dibilanginnya kalau oh ya kamu cuman harus mijit si orang ini gitu, si Jeffrey-nya ini. Tapi ternyata setelah udah masuk ke rumahnya dia, masuk ke dalam kamarnya dia, mijitnya harus buka baju dulu gitu. Pemijitnya harus buka baju gitu, buat apa coba harus kayak gitu. Terus habis itu jadinya melecehkan cewek-cewek inilah pokoknya semuanya. Dan lebih parahnya lagi, dia mencoba untuk membuat cewek-cewek ini, gadis-gadis kecil ini, untuk merekrut cewek-cewek yang lain juga gitu loh. Jadi oh ya bawain teman kamu, bawain adik kamu, dan karena mereka merasa helpless gitu, dan kebanyakan korban-korbannya dia tuh yang dari keluarga yang misalnya berantakan atau yang udah tahu gitu nggak bakal ada yang percaya gitu loh sama si anak ini. Jadinya mereka semua nggak ada yang berani ngomong, dan mereka kayaknya cuman bisa bergantung sama si sosok Jeffrey ini. Dan Jeffrey itu nggak sendirian, dia jadinya ada ex-girlfriendnya sih bilangnya, namanya Ghislaine Maxwell. Nah si Ghislaine ini dia juga yang mendekati cewek-cewek ini untuk bilangnya untuk model Victoria's Secret gitu.
Jadi sebenarnya salah satu korban yang pertama kali yang pernah melapor ke FBI itu dia bukan di bawah umur, yang pertama kali. Jadi di tahun 95 ada yang namanya Maria Farmer, dan Maria Farmer ini tuh dia pintar gambar, pintar melukis. Jadi dideketin sama si Jeffrey, terus habis itu Jeffrey bilang, oh gue suka banget sama lukisan lu, gue bakal beli. Dan akhirnya dia beli salah satu painting pertama yang si Maria pernah jual gitu loh. Dan terus-terusan dia mencoba beli painting dari si Maria ini. Nah terus habis itu si Maria ini tuh suka pergi sama si Ghislaine ini, yang temennya si ex-girlfriendnya si Jeffrey ini. Terus habis itu dia sering katanya kalau di mobil kadang-kadang si Ghislaine-nya bilang ke supirnya gitu, stop di depan sekolah gitu. Terus tiba-tiba dia kayak nulis nomor teleponnya dirinya sendiri untuk dikasih ke anak-anak sekolah ini gitu loh. Terus habis itu nanti dia si Marianya bilang setelah dikasih nomor teleponnya itu pasti nanti anaknya itu tiba-tiba datang muncul ada di rumahnya si Jeffrey gitu loh. Jadinya si Ghislaine ini membantu si Jeffrey untuk basically menstok anak-anak muda untuk kepuasan seksualnya si Jeffrey. Dan pada suatu malam ada juga si Maria ini pas lagi bersama si Jeffrey sama si Ghislaine juga, akhirnya dia menjadi salah satu korbannya. Tapi pada saat dia dilecehkan, dan dilecehkan sama dua-duanya, bukan sama Jeffrey doang, sama Ghislaine-nya jadi ikutan juga. Dan selama dia dilecehkan, pikirannya dia adalah, aduh gawat, gimana adik gue gitu loh. Soalnya adiknya dia baru umur 16 tahun dan dia tahu dia sering bawa gitu loh, dan sering sendirian ada di rumahnya si Jeffrey sama si Ghislaine gitu loh. Dan setelah dia tanya sama adiknya, iya ternyata beneran adiknya sudah dilecehkan duluan gitu loh sebelum kejadiannya si Maria ini. It's really sad. Jadinya terus habis itu si Maria udah datang ke FBI, dia udah bilang, ya ini yang terjadi sama gue, karena dia udah lebih tua gitu kan, dia lebih berani gitu loh. Ini yang terjadi sama gue, tapi sama si FBI nggak diapa-apain, sama sekali nggak diapa-apain. Terus sama si Ghislaine, si Ghislaine-nya bilang, oh lu hati-hati aja gitu loh, kalau lu tetap kayak gini gue bakal bakar semua lukisan lu. Itu pertama ngomongnya kayak gitu, gue bakal bakar semua lukisan lu. Setelah itu dia bilang, gue bakal bakar rumah lu sama keluarga lu. Setelah itu dibilangin lagi, oh lu hati-hati kalau nyebrang jalan, karena nggak tahu siapa yang tiba-tiba mungkin bakal nembak lu di belakang kelapa, di belakang kepala lu. Serem banget nggak sih? Bayangin kalau misalnya bayangin kalau misalnya semua anak-anak cewek itu tuh pada dibilangin kayak gitu, ya of course lah mereka pada takut untuk bilang gitu loh ke polisi. Dan udah datang ke polisi pun nggak diapa-apain gitu. Nah tapi kenapa nggak diapa-apain sama polisi, sama FBI? Kenapa nggak diapa-apain? Rumornya adalah si Jeffrey ini dia benar-benar punya power untuk mengekang semua yang kaya-kaya ini. Gimana caranya? Dengan blackmail. Jadi caranya adalah, katanya ya, ini masih katanya, masih laporan, katanya dia sering bikin pesta di rumahnya dia atau di pulau pribadinya dia. Dan semuanya itu ada kameranya, kamera yang nggak ketahuan, kameranya kecil, dan kameranya selalu kayak di kamar mandi atau kalau enggak di kamar tidur tamu-tamunya ini gitu loh. Jadi kan di pesta-pesta private ini, si cewek-cewek, gadis-gadis muda ini dioper-oper lah pokoknya gitu. Dan tamu-tamunya ini yang powerful, ada politician, ada katanya ada rocker, ada businessman yang pada tinggi-tinggi. Semuanya pikir private kan, disuguhin cewek, terus habis itu direkam. Jadi katanya semuanya udah ada tuh di di storage-nya dia, ada CD-CD gitu, isinya semuanya video-video, ada namanya cewek A sama cowok B. Waktu nggak diselidikin ini, katanya sih perintahnya tuh dari atas banget. Makanya nggak berani untuk menyelidiki lebih dalam lagi. Jatuh. Tapi akhirnya tahun 2005
ada investigasi yang mulai untuk semua kejahatannya dia. Tapi yang lebih mengagetkan lagi, setelah banyak yang pada bilang gitu kalau dia dilecehkan, diperkosa, di traffic gitu loh, the girl are trafficked seperti pelacur gitu ke cowok-cowok yang lain. Dia cuman dapat penjara 1 tahun. Wow. Jadinya nggak tahu gimana caranya kan untuk semua kejahatan itu dia dipenjara 1 tahun. Di penjara 1 tahun pun itu dia juga dapat deal untuk teman-temannya yang lain kayak si Jelaine yang gitu, atau ada orang-orang lain yang nggak disebut gitu. Mereka semua dapat immunity. Semuanya nggak ada yang kena hukuman. Dan bahkan waktu dia di penjara, dia dapat deal lagi untuk supaya tetap bisa melakukan kerjanya dia. Jadi dia dijemput di penjara, dia pergi ke kantornya selama 12 jam, terus dia balik lagi ke penjara dan dia cuman basically tidur di penjara doang. Itu hukumannya dia. Hah? Jadi gila banget gak sih? Setahun itu? Ya. Wow. Ya, tadinya 18 bulan, tapi akhirnya jadinya cuma 1 tahun. Jadi memang orang Power. iya, kuat sekali Kuat backingannya. sekali. Apa yang ada di dalam rekaman-rekamannya dia nggak ada yang tahu. Nggak pernah dilepasin ke publik sampai sekarang. Oh. Tapi akhirnya 2019 akhirnya si Jeffrey ditangkap lagi. Dan kali ini dia dituntut akan sex trafficking. Karena yang setahun dia di penjara itu, dia dibilangnya dia cuman mengambil prostitut di bawah umur, pelacur di bawah umur gitu loh. Padahal ini kan bukan pelacur gitu loh. Iya. Tapi di brandnya sebagai pelacur. Makanya dia sentence-nya amat sangat kecil. Oke. Nah, 2019 dia ditangkap lagi kan. Dan ini kayaknya udah nggak bisa kabur gitu. Dia tahu dia udah nggak bisa kabur. Dia bailnya di-deny dan cukup parah lah pokoknya kelihatannya untuk dia gitu. Juli 2019 tiba-tiba dia ketemu ada di selnya dia, dan dia kelihatannya seperti mau bunuh diri gitu loh. Terus ya udah kayak ada marks di lehernya dia. Terus habis itu dibawa ke rumah sakit, coba dibenerin gitu, coba diobatin, emangnya bareng dibenerin, coba diobatin. Terus habis itu wah, miraculously dia bisa sembuh. Jadi pas Juli jadi itu udah sekarat maksudnya. Iya, udah sekarat. Terus habis itu dia bisa sembuh 2019 itu. Bulan Juli itu. Terus habis itu waktu ditanyain sama polisinya, what happened gitu loh. Apakah lu diserang sama orang ataukah lu melakukan pada diri lu sendiri? Terus habis itu dia bilang, gua nggak ingat sama sekali. Terus habis itu semua orang pada pikir, aduh ini kayaknya dia bakalan mencoba bunuh diri gitu loh. Bunuh diri lagi. Jadinya makanya dia dimasukin ke kayak tempat yang buat suicide watch gitu. Jadinya selalu kayak dicekin sama si polisi penjaranya, polisi penjara sama orang-orang di penjaranya ini setiap 30 menit. Terus selalu dia dikasih temen satu sel gitu loh. Orang yang di penjara yang lainnya di satu sel supaya aman. Soalnya banyak kan orang nggak mungkin bunuh diri kalau ada orang lain di ruangan yang sama. Tapi pada bulan Agustus tiba-tiba suatu malam si temen satu selnya ini tiba-tiba dipindahin. Nggak ada yang tahu kenapa dan nggak ada yang dimasukin lagi gitu loh, penggantinya gitu, dipindahin terus nggak ada yang menggantikan. Dan tiba-tiba si penjaga penjaranya katanya ketiduran. Dan very convenient, kamera yang menuju ke selnya si Jeffrey ini tiba-tiba nggak bekerja. Dan akhirnya waktu diketemuin dia udah meninggal. Kelihatannya sama leher lagi ada yang patah, ada yang apa? Patah? Iya. Wow. Kalau katanya patahnya itu kadang-kadang bisa gara-gara kalau lu mencoba mencekek diri lu, bukan menggantung diri lu sendiri, bisa kayak gara-gara berat badannya lu terus jadinya patah gitu. Dibanyakan konspirasi bahwa si Jeffrey ini tuh nggak mungkin bunuh diri dia sendiri gitu loh. Dia sebenarnya dibunuh sama oknum-oknum yang kita nggak tahu. Kenapa? Gara-gara dia tahu terlalu banyak. Dia tahu terlalu banyak
busuk-busuknya orang-orang yang di atas itu seperti apa. Yeah. Kalau misalnya dia bikin deal sama FBI dan bilang, oh keluarin gue tapi gue bakal kasih lu orang A, B, C, D, E, gue punya semua buktinya bahwa mereka ini pernah meniduri gadis di bawah umur. Jadinya makanya kenapa dia dibunuh, katanya begitu. Wow. Sampai sekarang nggak tahu. Dan sekarang mereka lagi mencoba untuk udah ketemu si Ghislaine Maxwell ini yang ngebantuin dia. Akhirnya kemarin ini ketemu, dia kayak mencoba sembunyi di rumah di perhutanan gitu. Terus habis itu dia katanya pas lagi diketemuin sama polisi, dia ada handphonenya dia ditutup sama aluminium foil. Supaya kalau menurut dia, soalnya itu melindungi dia dari trackernya gitu, bahwa itu tuh HP-nya dia, dan supaya ada supaya polisi nggak bisa ketemu dia lah pokoknya, basically ya gitu deh. Tapi akhirnya dia ketangkep juga. Terus habis itu katanya she's freaking out. Tapi again, orang-orang semua pada takut bahwa si Ghislaine Maxwell ini nggak bakalan lama di penjara. Bukan gara-gara kenapa-kenapa, semuanya pada takut kalau dia bakalan dibunuh juga. Iya. Wow. Kalau beneran si Jeffrey dibunuh. Iya. Jadi, ya. Bahaya. We'll see. Yeah, I guess we'll see. Interesting. Yeah, very interesting. So, ya begitu. Menurut kalian gimana? Menurut kalian si Jeffrey ini beneran membunuh diri dia sendiri atau dia dibunuh sama oknum-oknum yang di atas-atas? Gila, dia tuh fotonya ya, temenannya tuh sama Donald Trump, temenannya sama Bill Clinton, temennya sama Harvey Weinstein. Oke. Orang-orang yang di atas semua. Sama tadi siapa? Prince Andrew. Yes. Andrew. Dan sampai sekarang Prince Andrew masih sembunyi di dalam istananya, udah nggak berani kemana-mana. Well, selain ada COVID, tapi dia juga kayak nggak berani gitu. Dan katanya dia nggak berkorporasi sama FBI lah pokoknya. Dimintain sebagai witness gitu. Terus dia bilangnya iya udah, tapi si FBI bilang enggak, dia belum. Gitu. Pokoknya dia benar-benar takut dan akhirnya katanya sembunyi aja di dalam istananya. Wow. Tapi nggak bakal bisa disentuh gara-gara ya dia first of all dia di negara lain, terus habis itu second of all dia datang from a royal family. Yeah. So semuanya pada percaya kalau dia nggak bakalan diapa-apain lah pokoknya, basically. Terlalu kuat. Terlalu powerful. Ya udah, kayak gitu ceritanya hari ini. Semoga kalian enjoy sama cerita-cerita kisah kriminal seperti ini. Kalau kalian enjoy, please klik subscribe di bawah, please klik like and comment. Dan hari ini kita mau shout out ke Chelsea Lia. Thank you so much. Kamu selalu support channel kita, kamu selalu komen-komen. Semoga kamu tetap enjoy sama video-video yang kita sajikan kepada kamu. Dan keep commenting di bawah, kita seneng ngobrol sama kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Oh my god. Pimpinan FBI lagi ya. Katanya dari Washington DC, men. Donald Trump.